Punya masalah? Hubungi Pusat Solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pusat Solusi. Nah, kali ini saya akan membahas pertanyaan ya dari teman-teman. Ini pertanyaan yang dari media sosial, dari grup atau dari YouTube ya. Ini udah saya tulis ya pertanyaannya. Ini banyak banget ya ini pertanyaan-pertanyaannya. Ini yang sering ditanyakan saja sama teman-teman. Ini yang masih kesulitan. Kalau teman-teman ada yang masih kesulitan atau apa aja, silakan kumpul di sini ya. Silakan nanti bisa komentar. Nah, ini ada pertanyaan pertama ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mencairkan BPJS tenaga kerja? Nah, saya akan jawab ya. Nah, pertama-tama kalian bisa siapkan dulu ya berkasnya, seperti KK, KTP, Paklaring, kartu peserta atau KPJ ya. Terus formulir, foto terbaru, buku rekening ya. Itu persyaratan wajib harus ada ya. Teman-teman bisa siapkan dulu berkas-berkasnya. Nah, ini ada lagi pertanyaan kan, gimana kalau kartu saya hilang? Nah, kalau kartunya hilang, kartu KPJ-nya hilang, tapi kalian itu masih ingat ya nomor KPJ-nya. Nah, kalian bisa daftar aplikasi BPJS TKU. Nah, kalian daftar dulu. Nah, sesudah daftar, silakan kalian unduh ya kartu digital terbarunya di aplikasinya ya. Nah, itu ya. Kalau sudah diunduh, silakan kartu digital tersebut silakan kalian print ya, di print. Nah, nanti masukin ke persyaratan yang tadi ya. Nah, terus dari mana saya dapatkan formulirnya? Nah, formulirnya ya udah saya bikin kemarin ya videonya. Silakan cek aja ya video-video lainnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk foto terbaru ya, kalian bisa foto aja ya, selfie ya. Itu bisa selfie aja gitu, track aja udah gitu ya. Nah, untuk buku rekening itu wajib atas nama sendiri ya. Atas nama sendiri itu tidak boleh nama orang tua, nama istri, nama mantan, apalagi nama pacar, itu tidak boleh ya. Harus atas nama sendiri ya. Ini harus atas nama sendiri ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, bagaimana jika data saya tidak sesuai? Nah, seperti contohnya ya, data itu seperti ini. Terus ya tanggal lahir, nama. Nah, misalkan ada yang beda ya. Ini kan otomatis kalian itu tidak bisa antrian online ya. Nah, tapi jika kesalahan kalian itu seperti ini, tanggal lahir, silakan kalian meminta surat koreksi data dari perusahaan ya, dari perusahaan. Nah, kalian bisa datang ke cabang BPJS tenaga kerja terdaftar sama perusahaannya ya. Silakan datang dengan membawa persyaratan yang tadi ya, berkas-berkasnya. Nah, jika kesalahannya seperti koreksi nama, misalkan nama kalian itu di KK, di KTP Misbah ya, misalkan nama kalian itu Misbah, tapi di kartu itu namanya Misbahudin. Nah, misalkan ada Hudinnya ya. Nah, caranya gini ya, ini pengalaman saya ya, yang kemarin sih jadi sinkron sama KTP ya. Nah, kalian itu bisa pertama ya, yang kayak tadi ya, sama unduh dulu aplikasi BPJS TKU, diunduh dulu. Nah, kalian bisa daftar ya, seperti biasa daftar. Nah, sesudah daftar, kalian bisa cek ya nama kalian itu berubah sesuai KK, sesuai KTP tidak. Nah, kalau sesuai, kalian bisa kayak tadi ya, bisa diunduh lagi kartu digitalnya, nanti kalian print ya. Ini kalau pengalaman saya sih kemarin ya,
itu namanya berubah sih. Tadinya kan saya kalau di KPJ itu ada sih ya kayak gitulah, contohnya Misbahuddin ya di KPJ-nya, tapi di KK itu Misbah, di KTP itu Misbah ya. Tapi setelah saya cek di aplikasi BPJS TKU ternyata namanya Misbah. Nah, saya download aja kartu yang baru ya, yang di aplikasi itu namanya berubah sih. Nah, kalian bisa menggunakan kartu yang baru itu ya. Selanjutnya, jika kalian mempunyai kartu BPJS Tenaga Kerja atau KPJ lebih dari 1, 2, 3, sayang semuanya. Enggak, ini bercanda ya. Nah, misalkan kalian itu mempunyai kartu BPJS TK-nya lebih dari 1. Nah, kalian silahkan dibuat jadi 1 dulu ya, dibikin file PDF ya. Kalian bisa unduh dulu ya di Play Store ya, itu ada aplikasi WPS Office ya. Aduh, saya nggak promo ini ya. Silahkan kalian bisa dibikin dulu itu jadi 1. Nah, contohnya kemarin kan antrian saya kasih contoh antrian online-nya itu yang KPJ versi lebih dari 1 kartunya ya. Jadi kalian silakan aja langsung lihat tutorialnya ya, cara antriannya. Jadi syarat pencairan itu kalian itu harus nonaktif ya, kepesertaannya itu harus nonaktif ya. Kalian bisa cek aja di aplikasi BPJS TKU ya, status kalian itu masih aktif atau masih tidak ya. Biasanya itu dari berhenti kerja itu maksimal itu 2 bulan ya, minimal itu 1 bulan ya, baru setelah itu kalian bisa mencairkan ya. Ada lagi bang, gimana nih saya dulu kan punya KPJ yang dulu nih, yang sekarang itu beda lagi. Nah, kasus kayak gini itu kalian tidak bisa dicairkan ya, soalnya ini tuh terdaftarnya pakai NIK ya, NIK KTP ya, jadi sama aja ya. Berarti kalau kalian punya 3 KPJ misalkan dari perusahaan sebelumnya itu sekarang masih bekerja, ya itu otomatis tidak bisa dicairkan ya. Jadi tidak bisa dicairkan, itu harus nonaktif semua. Kecuali kayak gini ya, ada kasus kayak gini, kalian itu misalkan outsourcing ya atau yayasan ya. Kalian itu misalkan kerja setahun nih, dia itu pindah yayasan ya, pindah yayasan. Nah, pindah yayasan itu kan pindah ya, udah pindah yayasan ya, ganti yayasan. Nah, kalian itu minta aja ke yayasan yang barunya, minta jangan dulu didaftarin BPJS TK ya. Kalian bisa mencarikan dulu yang yayasan yang dulu ya. Nah, kalian itu bisa minta kayak gitu, itu bisa nanti dicairkan ya. Kalau persyaratan sudah lengkap ya, persyaratan Anda sudah lengkap nih. Nah, silakan kalian bisa buka aplikasi Google seperti Google Chrome ya. Saya biasanya pakai Google Chrome sih ya. Nah, silakan kalian cari lapak asik BPJS Ketenagakerjaan. Cara antriannya udah saya buat ya videonya ya, silakan kalian ikutin saja ya. Itu sangat mudah kok ini. Terus ini ada pertanyaan lagi katanya gini ya pertanyaannya, bang, saya udah antrian online tapi saya nggak di video call gitu, udah lewat jadwal. Nah, biasanya untuk saat ini kenapa kalian itu bukannya tidak di video call ya, tapi belum ya, biasanya belum. Nah, sekarang kan jadi si pihak cabang BPJS Tenaga Kerja itu, jadi dia itu konfirmasi dulu ke perusahaan. Nah, biasanya si perusahaan itu lama balasnya ya, kadang bisa kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gitu caranya kalian silahkan aja ya konfirmasi dulu ke perusahaannya ya. Itu ada email dari BPJS. Nah, gitu aja ya. Terus soalnya si pihak cabangnya itu kan sekarang ya peraturannya itu setiap cabang itu berbeda-beda ya. Enggak, jadi cabang A, B, C itu peraturannya beda-beda ya. Kalau kalian misalkan udah antrian online ya, tapi ada kendala, nah kalian itu bisa telepon cabang Anda antrian online-nya di mana nih ya. Silakan telepon ke cabangnya tersebut ya.
Cara nelponnya kalian bisa cari aja ya di Google nomor telepon cabang, misalkan cabang Papua ya. Nah, kalian bisa telepon aja ke pihak cabang Papuanya ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada yang nanya lagi, Bang, kalau sesudah video call itu cairnya berapa hari? Nah, ini sudah ketentuan dari setiap cabang-cabangnya ya, setiap cabang BPJS-nya ya, masing-masing itu kan punya peraturan beda-beda ya. Ada misalkan kalian bisa tanya ya ke petugas yang video call-nya, biasanya mereka itu menginformasikan itu cairnya sekitar maksimal itu 2 minggu ya. Tapi yang sudah itu sesudah video call itu cair itu sekitar 2-3 hari ya. Paling lama itu biasanya 5 hari kerja ya, itu sudah cair. Tapi maksimal itu 2 minggu ya, itu batasnya ya. Nah, kalau kalian misalkan sesudah 2 minggu tidak cair-cair, nah kalian bisa tanyakan kembali ke petugas yang video call-nya ya. Jadi kalau saran saya sih, kalau misalkan sudah video call, nah nomornya itu di-save dulu ya, sampai cair dulu. Nah, kalau misalkan belum cair, nah kalian bisa tanyakan lagi ke petugasnya ya. Nah, kayak gitu ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Bang, saya tidak bisa cek saldo katanya kan. Nah, untuk cek saldo sendiri, jadi datanya itu harus sesuai ya. Sekali lagi, untuk cek saldo itu datanya harus sesuai ya. Cara cek saldo itu kemarin kan saya udah dibahas ya videonya ya. Kalian itu di ini ya, caranya itu di Google Chrome ya, jangan di aplikasi dulu. Nanti kalau di Google Chrome kan salahnya di mana itu ketahuan. Biasanya kalau misalkan di Google Chrome itu di apa? Jadi kalau salah nick atau tanggal lahir itu pasti dikasih tahu ya di SSO personal service ya. Kalian bisa cari aja di Google Chrome. Kalau tidak, lihat video saya yang lainnya ya. Ini sebenarnya udah saya bahas ya, ada ya cara-caranya gitu. Ya ini ya untuk masalah selanjutnya ini yang sering banyak ditanyakan ya, Bang, antrian saya ditolak gara-gara saya mempunyai KPG dari perusahaan lain. Nah, biasa kan jadi gini ya, ini udah saya bahas juga sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ini kalian itu kerja 1, 2, atau 3 bulan ya, kalian itu keluar ya tanpa permisi gitu, istilahnya kabur atau nggak betah atau gimana ya. Nah, kalian itu tidak tahu ya didaftarkan sama perusahaannya. Nah, ini yang sering terjadi ya masalah kayak gini, soalnya sekarang kan jadi tidak boleh dicairkan satu persatu ya, harus semua ya. Nah, bisa ada dicairkan satu persatu, tapi ini tidak semua cabang bisa ya, tidak semua cabang bisa. Nah, kalian kan bisa melampirkan surat pernyataan ya, surat pernyataan bahwa kalian itu mau mencairkan satu ini aja ya, yang lain belum gitu kan. Nanti kalian bisa cek aja video saya yang lainnya ya. Ini saya kasih tips aja ini ya. Jadi untuk proses kayak berkas yang KTP Paklaring itu, nah kalian itu motonya harus jelas ya, motonya itu harus jelas. Kalau dari HP itu kalian bisa menggunakan aplikasi Cam Scanner ya, Cam Scanner atau CS, silakan cari di Play Store. Nah, biar itu aplikasi scanner, atau kalian bisa ini ya, bisa di scan ke warnet atau ke fotokopi ya, itu bisa, silakan. Karena kalau misalkan persyaratan tersebut tidak jelas ya, nanti pasti dibatalkan ya, nanti verifikasinya jadi ngulang lagi gitu kan, jadi lama lagi gitu kan. Saran saya itu harus jelas ya. Silakan kalian kalau sudah dipoto di zoom dulu apakah kebaca apakah tidak ya. Oke, jadi gini ya, saya sarankan sih kayak persyaratannya itu wajib asli ya. Itu maaf ya, itu berisik ini, soalnya rumah saya di pinggir jalan ya, maaf berisik. Nah, saya sarankan persyaratannya itu harus yang asli ya, yang asli.
tidak boleh duplikat atau gimana ya, saya sarankan. Nah, jadi semua masalah itu pasti ada solusinya ya. Semua masalah itu pasti ada solusinya. Nah, kalau kalian punya pertanyaan lain ya seputaran BPJS Tenaga Kerja, silahkan kalian bisa komentar ya. Bisa komentar masalahnya apa. Silakan yang belum yang tidak subscribe, tidak like, silakan komen, pokoknya semuanya ya, dari bangsa mana aja pokoknya komen. Yang punya masalah insya Allah saya bantu ya, solusi yang terbaiknya tuh kayak gimana. Mungkin segitu aja ya video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini silahkan like, yang tidak suka silahkan dislike ya. Cukup sekian, semoga membantu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.